Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, Nabi menyampaikan ajaran itu selama di Madinah dan di Mekah tak lama, tak sampai 23 tahun. Tak sampai 23 tahun. Tapi agama Islam sudah dikenal sampai ke Afrika. Sahabat Ja'far bin Abu Thalib itu pada masa kesusahan di Mekah oleh Nabi disuruh hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Eritrea, dekat situlah. Rajanya bernama Raja Najasyi. Sejak di Mekah saja ajaran Islam itu sudah sampai ke Ethiopia sana. Maka sampai sekarang Afrika itu sebagian besar itu, kalau di bagian tengah sampai utara itu Islam semua. Kita tak tahu Senegal itu apa. Senegal negara Islam rupanya. Bukan cuma Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair, tidak. Mauritania, Ethiopia itu yang sekarang ribut aja, itu 90% Islam. Senegal Islam. Tapi kalau Afrika Selatan enggak lah. Baiklah hadirin sekalian, tak banyak waktu yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajarannya. Cuma 22 tahun lebih saja. Pada masa akhir-akhir kehidupan beliau menyurati Raja Romawi, disuratinya Raja Romawi, dikiriminya raja-raja jauh itu surat agar memeluk Islam. Masalah orang tuh ada yang beragam, ada yang memeluk Islam, ada yang tidak, itu lain cerita. Pokoknya disampaikan dakwah. Dakwah Nabi pada waktu itu pertama di Mekah menyampaikan kalimat tauhid saja. Pada waktu di Mekah itu syariat cuma ada yaitu pelaksanaan solat. Pelaksanaan solat itu pun setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj. Sebelum itu adalah tentang Qul huwallahu ahad itu. Menyampaikan dakwah tentang Allah itu esa. Allah tempat memohon. Itu saja. Maka pada masa sebelum awal-awal Islam itu, sahabat-sahabat itu minum-minum arak masih biasa. Karena belum ada larangan. Bahkan setelah masa sholat pun diperintahkan oleh Allah. Itu kan sahabat, kalau saya tak salah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau memimpin sholat jadi imam. Jadi imam, beliau sedang mabuk. Sedang mabuk beliau. Baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itulah terbalik-balik terus, enggak dapat lakum dinukum waliyadinnya. Sehingga turunlah firman Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Baru kemudian turun perintah innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu semua najis perbuatan setan, maka jauhilah oleh. Itulah selama 22 tahun Nabi di Mekah dan Madinah, akhirnya Islam itu tersiar. Ditambah dengan sahabat-sahabat terdekat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam sudah mencapai Afrika. Pada masa Sayyidina Umar, Islam sudah sampai ke Syam. Syam itu kalau sekarang wilayahnya itu adalah pertama Palestina, kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, yang keempat Suriah. 4 negara ini pada masa Sayyidina Umar ini cuma gubernurnya itu. Gubernurnya waktu itu namanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ingat kisah tatkala awal-awal pandemi, saya cerita tentang khutbah Jumat tentang awal pandemi ini, bagaimana seorang gubernur diminta oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar agar meninggalkan Syam supaya dia selamat tidak terkena penyakit pandemi itu. Kata beliau, saya tak akan meninggalkan masyarakat saya dalam situasi seperti sekarang ini. Akhirnya dia pun wafat, meninggal dunia dalam keadaan pandemi itu. Sayyidina Umar karena tahu keadaan pandemi enggak jadi masuk ke Syam. Sehingga disitulah
sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa kita harus lari dari takdir Allah? Kalaupun kita mati di sana ya matilah, itu kan takdir Allah. Langkah rezeki, kalau istilah sekarang langkah rezeki, pertemuan maut itu Allah yang tentukan, kan begitu. Ya udah, kalau kita di sana selamat, selamat. Kalau kita di sana mati, mati, itu ketentuan Allah. Tak ada penyakit yang bisa membuat kita mati, tak ada keamanan yang bisa mempertahankan kita hidup." Kata Sayyidina Umar, "Aku pergi dari satu takdir Allah untuk masuk ke takdir yang lain." Nah, itu dia. Maka kita disuruh kalau ada wabah di sana jangan masuk. Itu puluhan ribu yang mati itu. Puluhan ribu yang mati pada masa Abu Ubaidah bin Jarrah itu di Syam itu. Termasuk gubernurnya sendiri. Akhirnya oleh Amirul Mukminin gimana caranya? Dimutasilah gubernur Mesir. Gubernur Mesir namanya Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As dimutasi ke Mesir. Kemudian beliau berpikir bagaimana caranya menyelamatkan umatku ini, menyelamatkan masyarakatku ini. Dia meneliti sendiri. Akhirnya dia bilang, "Kalian jangan berkumpul-kumpul, jangan berkerumun. Kalian jangan berkumpul-kumpul, pergilah memencar." Akhirnya masyarakat memencar ke gunung-gunung, entah di mana-mana. Pokoknya tidak berkumpul-kumpul. Akhirnya setelah beberapa masa, selamatlah, selesai pandemi, baik kembali. Kalau ada penyakit menular, jangan kita bertahan di situ. Memang disuruh memencar. Itu yang memerintahkan itu Amr bin As itu, gubernur itu. Gubernur Syam. Sebelumnya adalah beliau gubernur Mesir. Jadi pada masa Sayyidina Umar, akhirnya Islam pun sampai ke Syam, sampai ke Mesir, Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Aljazair, itu kawasan Afrika Utara, itu sudah berada dalam wilayah Islam. Maroko, Maghribi. Pada waktu saya berangkat haji, saya kira orang Afrika itu hitam-hitam semua. Jadi pada waktu keluar dari hotel mau melaksanakan sholat subuh, kan di sana kalau kita sholat subuh jam 3 udah keluar dari hotel tuh. Sempat sholat tahajud di Masjid Haram. Sebelah saya ada orang ganteng kali, putih orangnya, cantik orangnya. Saya duduk, setelah itu beliau melanjutkan sholatnya. Sholat terakhir dia bilang, "Tolong pegangkan," kalau kita bahasa kita begitu, "tolong pegangkan." Iya. Setelah selesai dia sholat, saya tanya, "Min aina?" Dari mana? "Maghribi." "Maroko," saya bilang. "Naam," ya katanya. Gantengnya putih. Kalau kita di sini nggak ada yang seperti itu. Kalah kita di sini. Ganteng orangnya. Jadi saya tanya, berapa ayatlah yang Anda baca tadi? 1 rakaat. Ditunjukkannya lah, dibacanya 1 rakaat itu 2 halaman setengah. Kalau kita sabih itu panjang kali udah tuh. Sampai ke Maroko. Kemudian bukan hanya sampai ke Maroko, sampai ke Andalusia. Andalusia itu Spanyol sekarang. Cordoba, Masjid Cordoba itu setelah jatuhnya Islam di sana, jatuhnya Islam di Cordoba itu, Bapak dan Ibu, di Andalusia itu, tahu penyebabnya? Oleh seorang perempuan bernama Isabella, Ratu Isabella. Dialah yang membunuhi orang Islam di Andalusia itu, di Spanyol itu, Eropa Barat. Puluhan ribu orang mati, orang Islam mati. Puluhan ribu yang dipenjarakannya. Terakhir, kalau anak muda itu mungkin tahu, April Mop, tanggal 1 April boleh berbohong. Itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ratu Isabella itu. Itulah awalnya sekarang April Mop itu. Anak muda kita banyak nggak tahu. Anak muda kita sekarang banyak suka lagu Isabella adalah, ya, kisah cinta dua dunia. Padahal Ratu Isabella itulah yang membunuhi puluhan ribu Islam di Andalusia, di Cordoba. Ulama besar dari Cordoba itu namanya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu ulama besar dari Andalusia.
pada masa dinasti Umayyah. Akhirnya Andalusia pun jatuh. Masjid Raya Cordoba, Masjid Cordoba itu sekarang menjadi gereja katedral. Kemudian sampai ke Syam, tadi sudah saya katakan, Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian Irak, Persia. Persia itu dulunya Bapak dan Ibu sekalian, Mekah itu kan lembah kecil, kanan kirinya gunung. Maka negara-negara yang lain tak tertarik dengan Mekah itu. Dulu kan penguasa sekitar itu, satu, ada kerajaannya namanya kerajaan Romawi. Kemudian ada kerajaan Persia di Asia. Ada kerajaan Yaman. Yaman itu di sebelah selatan Saudi Arabia. Kemudian Yaman ditaklukkan oleh Persia, jadilah gubernur Yaman. Kalau Bapak masih ingat, Abraha itu gubernur Yaman, ditunjuk oleh Kisra, raja Persia. Sampai ke Persia, sampai ke Irak, sampai juga wilayah-wilayah Afrika. Meskipun kita harus merasa bersyukur bahwa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah itu. Beda dengan kita sekarang. Ustaz Tengku Zulkarnain bercerita, itu di Barus ada nama makamnya, maaf kalau saya salah, Syekh Hasim. Itu di atas bukit, di bawahnya ada yang berikutnya Syekh Rukunuddin. Syekh Hasim itu, kata beliau, kalau tak salah, kata beliau, kalau tak salah, sebagian sejarah mengatakan itulah Hasim, Syekh Hasim itu adalah putra Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi. Anaknya itu sudah menyampaikan dakwah sampai ke Sumatera, sampai ke Barus. Sebelum ada kerajaan Islam Samudra Pasai, Islam di Barus sudah masuk. Oleh siapa? Oleh sahabat Nabi, putra Abdullah bin Mas'ud. Mereka betul-betul semangat menyampaikan dakwah. Untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat tauhid itu. Ceritanya, putra Abdullah bin Mas'ud itu, beliau menyampaikan dakwah selama dari mulai usia 20-an tahun sampai dia tak kembali. Kata Rihlah Ibnu Batutah, Ibnu Batutah kan seorang pengelana. Pengelana itu sejarawan. Sejarawan pengelana. Kalau orang baratnya ada Marco Polo-nya kan gitu. Kalau Cinanya ada Itsing namanya, Itsing. Tapi kalau kitanya ada Ibnu Batutah. Dalam rihlahnya disebutkan bahwa mungkin itulah, beliau itu adalah putra Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga bercerita bagaimana beliau berjumpa dengan Sultan Pasai. Pasai itu kemudian dihancurkan oleh Majapahit. Kerajaan Islam dikalahkan oleh kerajaan Buddha. Majapahit waktu itu masih Buddha, masih patihnya itu Gajah Mada. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itulah sampai ke Sumatera sudah disampaikan dakwah itu. Pada masa sahabat Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud katakanlah lebih kurang bedanya dengan anaknya umur 25 tahun. Berarti lebih kurang tahun ke-70 Hijriah beliau Hasim bin Abdullah bin Mas'ud sudah menyampaikan dakwahnya sampai ke Sumatera. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu sampai abad ke-15, enggak. Mengapa? Samudra Pasai aja dihancurkan oleh Majapahit tahun 1200-an ya. Itu sampai ke Afrika, Eropa Barat. Kemudian meskipun Andalusia akhirnya jatuh, tapi kita bersyukur. Kemudian datanglah Daulah Utsmani yang kemudian akhirnya bisa mengambil Bizantium. Bizantium itu dulu Turki, itu kerajaan terbesar kala itu. Akhirnya
dapat dikuasai oleh Islam. Jadilah Bizantium awalnya berganti menjadi Islambul atau Istanbul. Dulu namanya kota itu Bizantium, setelah diambil alih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Islambul atau Istanbul. Itulah Masjid Istanbul itu, Masjid Biru yang didirikan oleh beliau. Sejak itu bahwa ajaran Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Kita merasa bersyukur, bukan hanya para sahabat, pedagang-pedagang dari Arab juga menyampaikan dakwahnya. Islam datang ke Indonesia tidak ada pasukan perangnya. Islam datang ke Indonesia pakai pedagang. Nggak ada pasukan perangnya, nggak ada pasukan perang dari Arab sana datang ke Indonesia menyampaikan dakwah. Yang menyampaikan dakwah itu adalah pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang Arab, sebagian sejarawan mengatakan pedagang Gujarat dari India. Sebagian lagi ada mengatakan Laksamana Cheng Ho dari Cina. Karena memang orang Arab itu berdagang semua. Berdagang, beternak, berkebun. Gak ada lagi waktu itu hasil dari apa? Hasil dari Arab itu cuma berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah merupakan kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang tatkala musim dingin dan musim panas. Bukan hanya ke Syam, bukan hanya ke Yaman, bahkan sampai ke Indonesia. Jadi orang Arab itu sejak masa jahiliyah sudah pandai berdagang antar negara. Dari Arab Saudi, Mekah itu kan Arab Saudi sekarang, ke Yaman. Yaman itu kan negara di selatan Arab Saudi. Kemudian dari Mekah ke Syam, ke Syria, ke Lebanon. Itu perdagangannya. Makanya mereka berbulan-bulan. Nanti kita lihat di sini bagaimana datuk Nabi. Datuk Nabi namanya Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib datuknya. Kalau atuknya kan Abdul Muttalib. Ini ayah dari atuknya, apa namanya? Uyud ya, Uyud. Nah, kalau istilah orang Jawa Uyudnya. Uyudnya namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib itu berdagang dari Mekah ke Syam. Kemudian di perjalanan dia menikah dengan seorang perempuan. Nanti kita sebutkan, tapi belum sekarang ini.